Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua dari mata kuliah metode perancangan program, hari ini kita akan membahas mengenai program data dan juga pseudocode. Oke, selanjutnya untuk objektif yang akan kita atau outline yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai program data, kemudian bagaimana menulis pseudocode, kemudian arti dari penamaan, kemudian juga teori dari struktur. Selanjutnya mengenai program data, di mana ketika kita menulis sebuah program, untuk memproses sebuah data, itu kita harus memahami tentang sifat dan juga struktur data yang akan diproses. Kemudian data dalam program itu bisa berupa variabel tunggal seperti integer, kemudian karakter, ataupun item group, atau biasa disebut agregat seperti array, kemudian file. Kemudian untuk variabel konstanta dan juga literal itu seperti ini. Untuk variabel itu adalah nama yang diberikan untuk kumpulan sel memori yang dirancang untuk menyimpan item data tertentu. Jadi variabel ini itu biasanya berupa nilai yang disimpan dalam sel memori. Misalnya adalah total amount yang berisi nilai selama eksekusi program. Jadi untuk variabel itu adalah namanya, nama untuk sebuah nilai dari kumpulan memori yang dirancang untuk menyimpan item. Kemudian konstanta itu berupa item data dengan nama dan juga nilai yang sama selama eksekusi program. Misalnya nama 50 dapat diberikan item yang berisi nilai angka 50. Itu adalah konstanta. Kemudian literal itu adalah konstanta yang namanya berupa representasi tertulis dari nilainya. Jadi misalnya di sini ada kalau di konstanta itu 50 berupa angka, tapi kalau di literal itu representasinya. Jadi tulisan 50 seperti ini. Itu adalah perbedaan antara variabel, konstanta, dan juga literal. Kemudian tipe data. Tipe data itu harus diketahui oleh seorang programmer karena mendefinisikan suatu bentuk atau jenis data. Nah, tipe data itu dapat berupa item, dasar dari data itu sendiri maupun struktur datanya. Item data sendiri itu berupa variabel tunggal yang diberi perlakuan sebagai satu unit. Jadi item data itu biasa diklasifikasikan ke dalam tipe data. Dan tipe data ini itu terdiri dari satu set nilai atau satu set operasi yang dilakukan pada nilai tersebut. Kemudian ini macam-macam dari tipe data. Ada integer, itu mewakili bilangan bulat, positif, negatif, maupun 0. Jadi contohnya ada 3, kemudian 576, negatif 5. Jadi integer ini bisa berupa bilangan bulat, positif, negatif, maupun 0. Kemudian ada float. Float ini mewakili satu set angka, positif atau negatif, yang mencakup nilai sebelum atau setelah titik desimal. Jadi float ini bisa berupa satu set angka, jadi bisa koma, jadi bisa menggunakan koma. Kemudian char itu mewakili karakter dan juga bisa ditambahkan dengan spesial karakter, misalnya A, B, dan juga dolar. Ini karakternya.
Kemudian Boolean. Boolean itu berupa satu dari hanya dua nilai yang mungkin, yaitu benar atau salah. Jadi nilainya hanya satu dari dua pilihan, benar atau salah. Itu untuk tipe data. Selanjutnya adalah struktur data. Struktur data itu terdiri dari item data lain. Kemudian item data ini kandungannya berupa komponen yang berupa item dasar dari struktur lainnya. Dalam struktur data itu dikelompokkan menjadi bersama dengan cara tertentu, sehingga mencerminkan situasi yang terkait dengan program. Untuk struktur data itu ada record. Record di sini adalah kumpulan item atau bidang yang semuanya memiliki hubungan dengan antara satu sama lain. Misalnya, catatan siswa yang mungkin berisi catatan siswa, kemudian nomor, nama, alamat, mata pelajaran yang terdaftar. Jadi record ini berupa kumpulan item yang memiliki hubungan antara satu sama lain. Kemudian ada file. File ini berupa kumpulan catatan terkait. Misalnya, ada file siswa yang berisi kumpulan catatan tentang siswa. Kemudian array. Array ini adalah struktur data yang terdiri dari sejumlah variabel. Jadi berupa variabel yang memiliki tipe data yang sama dan juga diakses oleh nama yang sama. Misalnya, sebuah array disebut skor mungkin berisi kumpulan nilai ujian siswa. Jadi akses ke masing-masing item dalam array itu dibuat dengan menggunakan indeks atau subscript di samping nama array. Misalnya, skor 3 itu mewakili skor ketiga dalam lari yang disebut skor. Kemudian ada string. String ini adalah kumpulan karakter yang bisa tetap atau variabel. Contohnya Jenny Parker ini mewakili struktur data string sebagai nama siswa. Jadi string itu berupa kumpulan karakter yang tetap. Jadi biasanya berupa nama, kemudian bisa berupa alamat gitu ya. Kemudian file. File ini adalah metode penyimpanan informasi yang populer dengan memasukkan dan menyimpan data dalam file. Keuntungan dari struktur data file ini adalah beberapa program yang berbeda itu dapat diakses dengan data yang sama. Kemudian data yang dimasukkan dan digunakan dapat digunakan kembali beberapa kali. Kemudian data itu dapat mudah diupdate dan juga di maintenance. Kemudian data itu lebih akurat. Kemudian ada dua jenis file di mana data dapat disimpan. Yang pertama ada file sekuensial atau berurutan, di mana di sini berupa teks. Jadi data disimpan dan diambil secara berurutan. Kemudian direct or random access file. Ini filenya diakses secara acak, di mana data itu disimpan dan diambil secara acak menggunakan kunci atau indeks. Nah, untuk file yang berurutan itu dapat dibuka untuk membaca atau menulis, tetapi tidak keduanya. Jadi hanya bisa salah satu saja, membaca atau menulis, tapi tidak bisa keduanya. Tapi jika filenya acak atau random, itu bisa dibuka dan ditulis secara bersama. Kemudian ada validasi data. Ini di mana data itu harus menjalani pemeriksaan validasi sebelum diproses oleh program. Jadi untuk validasi data itu jenis datanya berbeda sehingga memerlukan pemeriksaan yang berbeda. Nah, untuk pemeriksaan validasi data itu yang paling umum berdasarkan
jenis yang benar. Jadi data input itu harus sesuai dengan definisi tipe data yang dinyatakan di awal program. Kemudian rentang yang benar itu berupa data input harus berada dalam kumpulan atau rentang nilai yang diperlukan. Kemudian panjang yang benar itu berupa data input. Misalnya string harus benar panjangnya, panjang karakternya. Kemudian kelengkapan itu berupa semua bagian yang wajib harus ada. Kemudian tanggal yang benar itu berupa tanggal masuk harus dapat diterima. Misalnya beda format penulisan tanggal itu juga bisa menyebabkan kesalahan saat validasi data. Jadi penulisan tanggal saja itu bisa salah arti gitu ya dalam validasi data. Jadi bisa ditentukan tanggal bulan tahun dulu atau tahun bulan tanggal seperti itu. Kemudian kita masuk ke pseudocode. Ini bagaimana cara untuk penulisan script dari pseudocode, kemudian pengertian dari setiap nama, kemudian strukturnya seperti apa. Nah, ini adalah pengertian dari pseudocode. Di mana pseudocode adalah ketika kita merancang algoritma, fakta yang perlu diingat bahwa komputer itu melakukan serangkaian instruksi yang kita tulis. Jadi kita menggunakan kata atau frase dalam kode semu atau dalam pseudocode itu harus sesuai dengan 6 operasi dasar komputer. 6 operasi komputer itu ada komputer dapat menerima masukan, informasi atau input. Kemudian komputer dapat mengeluarkan informasi atau output. Kemudian komputer dapat melakukan operasi aritmatika atau perhitungan. Di sini masuk ke prosesnya. Kemudian komputer dapat menetapkan atau memberi nilai ke variabel atau memori. Kemudian komputer dapat membandingkan dua variabel dan juga dapat memilih salah satu dari dua tindakan alternatif yang ada. Kemudian komputer dapat mengulangi sekelompok perintah atau tindakan. Ini adalah 6 operasi dasar komputer yang bisa kita tuliskan di instruksi pseudocode untuk program kita. Kemudian ini adalah operasi yang pertama, yaitu komputer dapat menerima masukan informasi. Itu ketika komputer itu menerima informasi atau input dari luar atau sumber tertentu, itu bisa berupa terminal, disk maupun perangkat lain. Itu kata kerja read dan juga get itu digunakan dalam penulisan pseudocode. Read itu untuk menerima input dari record, sedangkan get itu untuk menerima input dari keyboard. Contohnya adalah instruksi pseudocode untuk menerima informasi. Itu seperti ini contohnya. Read student name. Itu berarti kita menerima input berupa nama siswa. Kemudian get itu untuk menerima input. Jadi sistemnya menerima sistem data. Kemudian algoritma menerima kembali inputan berupa number 1 dan 2. Setelah itu baru algoritma menerima input dari keyboard berupa text code. Jadi setiap contoh itu menggunakan kata kerja tunggal, read atau get, kemudian diikuti oleh satu atau lebih kata benda untuk menunjukkan data yang akan diperoleh. Oke, kemudian ini adalah komputer dapat mengeluarkan informasi. Itu ketika komputer mengirimkan informasi atau output ke perangkat atau kata kerja
itu berupa kata kerja print atau write, put, output, atau display. Itu bisa kita gunakan untuk menuliskan pseudocode. Print itu biasanya kita gunakan untuk output berupa kiriman ke printer, sedangkan untuk write itu hanya ditulis ke filenya saja, jadi hanya ditampilkan. Kemudian jika output itu ditulis ke layar, kemudian untuk put, output, dan display itu bisa kita gunakan dalam pseudocode. Jadi misalnya ini ada program complete, itu kita gunakan kata kerja print, karena kita kirimkan ke printer. Kemudian customer record to master file, itu kita write, jadi kita output itu ditulis ke filenya. Jadi program itu menulis ke dalam file, biasanya berupa laporan ataupun lain sebagainya. Kemudian put out name, address, and postcode, itu put, output, display itu sama untuk menulis ke layar. Kemudian komputer dapat melakukan aritmatika. Ini adalah sebagian besar program yang memerlukan bantuan komputer untuk berbagai macam perhitungan matematika ya. Bisa untuk menerapkan rumus, kemudian menggunakan simbol matematika, dan juga berbagai macam kegiatan yang berupa atau berhubungan dengan perhitungan matematis. Misalnya instruksi pseudocode untuk menghitung total di sini, misalnya. Jadi kita gunakan kata kerja add number to total, itu untuk menambahkan. Add, menambahkan. Jadi di sini totalnya adalah total plus number. Nah, untuk dua ekspresi dengan jelas menginstruksikan komputer untuk menambahkan satu nilai dengan nilai lainnya, sehingga keduanya dapat diterima dalam pseudocode. Kemudian simbol sama dengan itu digunakan untuk menunjukkan penetapan nilai sebagai hasil dari beberapa pemrosesan. Jadi untuk pseudocode operasi komputer dapat melakukan aritmatika, itu kata kerjanya sama seperti operasi matematika seperti biasanya. Jadi menggunakan plus, tambah, kurang, bagi, kali, sama dengan, seperti itu, seperti biasanya. Kemudian ini untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, agar konsisten dalam perhitungan matematis itu ada plus, itu untuk add, nambahan. Kemudian negatif itu subtract, kemudian kali itu multiply, bagi divide, kemudian parenthesis itu untuk kurung. Jadi kata kerja hitung itu sudah tersedia untuk penulisan instruksi pseudocode. Nah, contohnya ini, divide total mark by student count. Itu berarti menghitung total pembagian dari nilai siswa ya. Kemudian cost price, kemudian di compute itu kita hitung cost price-nya seperti ini. Kemudian urutan operasi, itu saat kita menulis perhitungan matematis untuk komputer, itu urutan operasi matematis standar itu berlaku untuk kode semu dan sebagian besar bahasa komputer. Jadi operasi matematika standar itu juga berlaku untuk perhitungan matematis untuk komputer. Kemudian operasi pertama yang dilakukan adalah perhitungan apa yang ada di dalam tanda kurung. Kemudian selanjutnya adalah perkalian, pembagian, seperti yang terjadi di kiri ke kanan. Kemudian
penambahan, setelah itu baru pengurangan. Jadi prosesnya sama seperti operasi matematika yang standar. Nah, kemudian ada 3 contoh di mana untuk menulis kode semu, untuk menetapkan nilai variabel atau lokasi itu, yang pertama adalah untuk memberikan data nilai awal dalam pseudocode, itu kita menggunakan kata kerja initialize dan juga set. Kemudian untuk menetapkan nilai sebagai hasil dari beberapa pemrosesan, itu kita gunakan sama dengan atau tanda panah kiri. Kemudian untuk menyimpan variabel yang kita gunakan, itu kita menggunakan kata kerja save atau store. Nah, seperti ini contohnya. Kita inisialis total price-nya, kita set, kemudian store. Store itu kita simpan. Nah, untuk yang jadi perhatian adalah simbol sama dengan itu digunakan untuk menetapkan nilai. Sini. Total price-nya berarti nilai dari cost price ditambah sales tax, seperti itu. Kemudian komputer itu dapat membandingkan dua variabel dan memilih salah satu dari dua tindakan alternatif. Ini di mana operasi komputer itu biasanya tersedia bagi pemrogram, yaitu kemampuan untuk membandingkan dua variabel. Dan kemudian hasil dari perbandingan itu dipilih salah satu dari dua tindakan alternatif. Untuk merepresentasikan operasi pseudocode itu kita gunakan kata kunci atau kata kerja berupa if, then, dan juga else. Nah, untuk perbandingan itu kita gunakan if. Kemudian untuk pilihan alternatif itu kita gunakan then atau else. Ini contohnya, berarti perbandingan antara student, attendance, dan juga status is part-time. Kemudian kita pilih alternatifnya. Nah, dalam contoh kasus ini, itu berupa status kehadiran siswa yang diselidiki, di mana hasil bahwa akumulasi jumlah waktu paruh atau hitung waktu penuh itu bertambah. Kemudian perhatikan penggunaan identifikasi untuk menekankan opsi then dan juga else, dan penggunaan and if untuk membatas untuk menutup operasi. Jadi kita buka dulu dengan kata kerja if, kemudian apa pilihannya, kemudian kita di sini buat alternatifnya, kemudian setelah itu ditutup dengan and if. Nah, ketika ada urutan, kemudian di sini ada operasi komputer dapat mengulangi sekelompok tindakan. Ini ketika ada urutan langkah pemrosesan yang perlu diulang, itu ada dua kunci, yaitu do while dan juga and do. Di mana untuk pengulangan sekelompok tindakan itu kita gunakan do while. Kemudian untuk pembatasnya itu adalah and do. Jadi kita tutup dengan and do. Ini contohnya untuk melihat pernyataan yang harus diulang, itu karena pernyataan tersebut segera mengikuti pernyataan do while dan diberi identifikasi untuk penekanan tambahan, kondisi yang mengontrol dan akhirnya mengakhiri pengulangan itu ditetapkan klausa do while. Kemudian and do itu bertindak sebagai pembatas. Jadi setelah kondisi pengulangan itu ditemukan salah, kontrol diteruskan ke pernyataan and do. Jadi ketika ada pengulangan yang salah, maka langsung di end.
seperti itu. Kemudian saat meaningful name, itu ketika kita merancang algoritma solusi, sebagai programmer kita harus memperkenalkan beberapa nama unik yang digunakan untuk mewakili variabel atau objek dalam suatu masalah. Nah, semua nama itu harus bermakna. Jadi, ketika kita memberikan nama ke variabel, itu kita harus menggunakan nama yang unik. Selain itu juga mempunyai makna. Kemudian, pemberian nama itu untuk mengidentifikasi lokasi penyimpanan di komputer. Nah, di sini kenapa dibuat nama yang unik supaya membedakan lokasi variabel satu dengan lokasi variabel lainnya. Karena seringkali itu sebuah nama itu menggambarkan jenis data yang disimpan dalam variabel tertentu. Misalnya variabel yang mungkin salah satu dari 3 tipe data itu bilangan bulat, bilangan real, atau karakter. Kemudian nama itu juga harus transparan untuk menggambarkan variabel secara memadai. Misalnya angka 1, angka 2, dan seterusnya. Itu yang bermakna sebagai 3 angka dari ABC. Kemudian jika lebih dari satu kata, itu kita gunakan garis bawah sebagai pemisahnya. Jadi kita gunakan underscore seperti ini. Pajak underscore penjualan, jumlah underscore kata. Kemudian sebagian besar bahasa pemrograman itu tidak mentolerir spasi dalam nama variabel, sehingga digunakan ini tadi garis bawah atau underscore. Oke, itu untuk penamaan algoritma solusi itu saya ulang tadi harus unik supaya membedakan lokasi variabel satu dengan yang lain, kemudian namanya harus bermakna, kemudian namanya harus transparan atau semua orang tahu maknanya, kemudian ketika menggunakan lebih dari satu kata itu kita gunakan underscore, kemudian tidak menggunakan spasi. Itu untuk penamaan algoritma solusi. Kemudian untuk struktur teorema itu kita desain program dengan membangun kerangka kerja terstruktur untuk mewakili algoritma solusi. Jadi teorema struktur itu menyatakan bahwa mungkin untuk penulis programmer itu kita hanya menggunakan 3 struktur kontrol dasar yang mudah direpresentasikan dalam pseudocode. Misalnya urutan, seleksi, dan pengulangan. Itu untuk struktur teorema. Nah, di sini urutan itu berdasarkan struktur kontrol dengan eksekusi langsung dari satu langkah ke langkah berikutnya. Jadi urut dari statement A, B, ke C. Sedangkan untuk struktur kontrol urutan itu digunakan untuk mewakili 4 operasi komputer dasar yang terdaftar sebelumnya. Jadi kita menerima informasi, kemudian mengeluarkan informasi, melakukan aritmatika, dan menetapkan nilai. Itu harus urut instruksinya. Itu untuk urutan. Kemudian selection atau seleksi itu berarti kita menyajikan suatu kondisi dan juga pilihan antara 2 tindakan dan tergantung apakah kondisinya benar atau salah. Kemudian konstruksi ini itu mewakili kemampuan dalam pengambilan keputusan komputer dan digunakan untuk menggambarkan operasi komputer dari dasar 5, yaitu membandingkan 2 variabel dan memilih
salah satu dari dua alternatif tindakan. Tadi kata kuncinya apa? In, if, then, else, dan juga and if. Kemudian repetition, itu struktur kendali repetisi, di mana dalam menyajikan sekumpulan instruksi itu kita lakukan secara berulang-ulang sampai kondisinya benar. Jadi ide dasarnya adalah kodenya berulang. Blok pernyataannya kita eksekusi berulang-ulang sampai kondisi terminasinya terjadi. Jadi di sini kita gunakan perulangan berupa do while, yaitu perulangan keputusan terdepan. Jadi kondisinya diuji sebelum pernyataan apapun itu dieksekusi. Kemudian setelah kondisinya ditemukan benar, baru kita eksekusi satu kali. Kemudian pembatasnya itu berupa undo. Seperti itu. Kemudian contoh untuk menggambarkan sejumlah poin di sini, di mana variabel student total itu diinisialisasi sebelum kondisi do while. Kemudian selama total siswa kurang dari 50, itu kondisi do while-nya benar. Blok pernyataannya akan diulang. Jadi di sini diulang. Ketika total siswanya kurang dari 50, maka diulang. Kemudian setiap kali blok pernyataan dieksekusi, satu instruksi di dalam blok itu menyebabkan variabel student total bertambah. Jadi ketika satu blok pernyataan ini dieksekusi, maka instruksi dari blok tersebut itu variabel student totalnya bertambah 1. Kemudian setelah 50 iterasi, total siswa akan sama dengan 50. Ini menyebabkan kondisi do while. Jadi salah dan pengulangan berhenti. Seperti itu. Ini contoh dari pseudocode. Oke. Ini adalah materi dari pseudocode dan juga program data. Mulai dari program data, kemudian cara penulisan pseudocode dan juga arti, kemudian contohnya ada keterangannya juga dari contoh tersebut, kemudian penamaan dan juga struktur teorema. Kemudian di sini ada contoh soal, ada 5 soal. Ini ada 5 soal, silakan dikerjakan seperti kemarin untuk pengerjaannya, nanti diupload di MyBase, seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua hari ini untuk mata kuliah metode perancangan program. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.